Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Kau telah berikan buat setiap kami. Pada saat ini buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama belajar dari Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Sebelum kita akan sama-sama melanjutkan belajar firman Tuhan lebih lagi, kita akan menyaksikan video ilustrasi. Puji Tuhan. Anak-anakku semuanya, setelah kita melihat ilustrasi tadi, bahwa kita boleh melihat ada seekor kecoa. Dia bisa hidup tanpa kepala. Bahkan di situ dikatakan bahwa dia bisa hidup tanpa makanan dan kepala tanpa tenggorokan. Tetapi hanya kuat 1 bulan. Setiap saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala kita, apakah saudara dan saya bisa hidup tanpa Tuhan? Mungkin sebagian kita akan katakan, ya saya gak pernah berdoa, tapi saya masih bisa hidup. Tapi saya ingin katakan, hidupmu akan hampa tanpa Tuhan. Hidup kita akan sia-sia tanpa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saat ini kita boleh belajar dalam Efesus 4 ini. Dalam Efesus 4 kita boleh ketahui bahwa sebenarnya saudara dan saya harus mencapai namanya kesatuan iman.
supaya saudara dan saya bisa hidup berarti di dalam dunia ini. Apa maksudnya kesatuan iman? Artinya saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa hidup di kerajaan surga. Tuhan mati untuk saudara dan saya. Yang kedua adalah bagaimana saudara dan saya punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu. Bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sebagai anak Allah yang turun dari surga karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana setiap kita mencapai kedewasaan penuh. Apa maksudnya kedewasaan penuh? Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya mengatakan kedewasaan penuh ini berbicara tentang buah yang matang. Buah yang matang artinya buah yang bisa dinikmati. Tuhan ingin saudara dan saya hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, di sini dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya hidup di dalam Tuhan tidak setengah-setengah, tetapi hidup yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana setiap kita pada saat hidup di dalam Tuhan Yesus ini, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, jangan hanya Kristen-Kristenan, tapi bagaimana saudara dan saya hidup di dalam Tuhan Yesus, yang hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan Yesus? Saya ingin katakan hidup yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Saat itulah hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Meskipun dalam prosesnya seringkali kita jatuh bangun, kita seringkali hidup hanya mengandalkan diri sendiri. Kadang kita fokusnya pada kebutuhan kita, hanya kepada keinginan kita. Dengan bahasa lain, ego kita lebih besar. Tapi melalui pembelajaran ini, kita boleh belajar. Kita sebagai anak-anak muda, kita tidak lagi hidup yang mengandalkan diri sendiri, dan bukan lagi hidup mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita hidup mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, saudara dan saya tidak lagi fokusnya kepada kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau Allah yang sudah memberkati pembelajaran kami saat ini. Kau jamah berkati, buka hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.